a little bit hard for me to give advice, but ultimately you just Akhirnya kita ganti main. Ya, kayak cuma ngomong-ngomong bahas-bahas gitu doang minor, gua pulang. elephant and LTE. So the rest of it, like, Tiga, dua, satu, let's go cerita. Oke guys, ini ada yang beda ya. Biasanya gue nggak ngundang tuh orang-orang dari dunia e-sport, player. Tapi kali ini gue ngundang cosplayer, dan salah satu cosplayer ini udah cukup lama gue kenal, dan akhirnya gue berkesempatan untuk ngundang salah satu teman cosplayer gue, yaitu Neko Noikatsu. Bener gak sih nama panggilannya? Neko, halo. Halo semua. Gila, excited banget sih. Ini adalah kali pertama, serius, ini kali pertama aku ngundang seorang yang bukan dari dunia gaming. I mean, Neko kan backgroundnya cosplayer gitu kan ya, Neko ya. Oke, jadi gimana? Apa kabar, Neko? Baik banget. Okay. Ada aja juga apa kabar? baik sehat gitu kan. Gimana pandemi di rumah terus ya? Tapi aku liatin kamu tetap rajin cosplay di rumah ya. Selama pandemi ya tetap rajin sih. Rajinnya di rumah tapi jarang-jarang keluar. Jadi kalau mau photoshoot di tempat luar agak susah. Gitu. Oke. Nah, terus juga jarang event nih. Gitu. Iya, cosplay itu Jarang salah satu yang banget. cukup ini ya, terkena dampak dari pandemi ya, karena kan kalau event gaming di teman-teman kita di dunia gaming kan masih bisa online, tapi kalau cosplay kayaknya agak susah ya kalau dipaksain ke online ya, Neko ya. Kalau dibandingin dengan game ya emang agak susah sih, karena cosplay orang-orang lebih suka langsung ketemu langsung gitu kan. Pasti. secara fisikal gitu. Okay. Jadi kalau dijadiin virtual jadi agak kurang greget gitu jadinya. Oke. Tapi pernah kan ya, ada, kalau nggak salah aku pernah ngelihat kamu juga posting, dan ada beberapa teman-teman kamu juga yang udah mulai jadi juri cosplay online, bener gak sih? Kalau juri online sempet ya. Okay. Sekarang udah mulai banyak sih. Mulai banyak ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita ngomongin banyak. soal dunia cosplay saat ini di masa pandemi, boleh cerita dulu gak sih, Neko itu kapan pertama kali mulai jadi seorang cosplayer? Atau coba-cobanya kapan sih waktu itu? Jadi sebenarnya tuh dari dulu kecil itu emang udah suka anime, suka manga gitu kan. Terus suka gambar-gambar juga dulu itu. Terus waktu sekitar SMA kalau nggak salah itu ngelihat ada kayak acara event cosplay gitu kan. Terus ada yang cosplay salah satu karakter Bleach yang aku suka banget gitu. Terus saking miripnya dengan karakter itu akhirnya kayak wah, jadi bikin gemeteran gitu loh, kayak wah ternyata ada yang cosplayin karakter kesukaan gitu kan. Okay. Dari situ akhirnya pengen banget jadi cosplayer, dan baru-baru aja kayak sekitar kuliah baru bisa nyobain cosplay akhirnya gitu. Oke. Ingat nggak itu di tahun berapa? Startnya mulai 2014. 2014, berarti hampir sama lah kurang lebih ketika aku nyobain buat jadi seorang, bukan seorang sih, maksudnya nyobain dunia gaming lah, industri gaming itu. Karena dulu waktu itu startnya 2013. Kayak nggak mau kalah gitu ya. So, tadi kan cerita pertamanya karena ngelihat ada yang mengcosplaykan karakter favorit dari seorang Neko gitu kan. Boleh nebak nggak? Dari Bleach kan ya? Rukia bukan? Yeah. Bukan. Bukan, siapa? Hanya Rukia. Oh, yang apa, ini apa, pedangnya bisa jadi sakura gitu ya? Iya, Senbon Sakura. Iya. Tahu, lupa karena nggak terlalu ini banget. So, kalau itu adalah cerita awalnya bisa suka ataupun mau terjun ke dunia cosplay, apa karakter cosplay pertama yang kamu coba waktu itu? Karakter pertama yang aku cosplayin itu dari apa tuh? Karakternya Riri Chiyo namanya. Oke. Ini romance apa? Sojo manga lah istilahnya. Aduh, itu Sojo istilah apa, Dimas? Manga khusus cewek
gitu Oh lah. gitu, oke. Romance yang cewek-cewek gitu. Oke. Berarti emang ada, sorry ya, ini agak ke dunia manganya ataupun ke dunia Jepangan yang lain selain cosplay gitu. Emang ada yang membedakan manga ataupun komik yang khusus cewek sama yang khusus cowok? Dan emang ada nama pembedanya nih kok? Ada pembedanya. Kalau untuk cewek itu namanya shoujo kan. Aha. Kalau untuk cowok itu shonen biasanya sih. Oh, Shonen untuk cowok. pantes. Oke, karena waktu itu pernah dengar istilah shonen Jadi- gitu. Mm, Oke. Sama-sama romance tapi stylenya beda aja gitu. Oke. Tapi selama 2014 itu start untuk mencoba dunia cosplay sampai hari ini, udah berapa karakter seingat kamu yang pernah kamu cobain? Ayo. 100, 200 karakter? Ayo. Ini pertanyaan sulit. Kiraan aja ya. Kira-kira. Aku Nggak usah exact lah. mungkin 100 plus ada mungkin. 100 Mungkin karakter. loh. Itu semuanya dari anime atau ada yang dari manga aja? Karena kan aku nggak tahu nih, ada mungkin anime yang nggak ada manganya atau sebaliknya ada manga tapi nggak ada animenya. Itu dua-duanya ada? Campur ya? Campur. Oh, Mulai dari oke. game sampai anime juga ada manga, ada Oke. film juga kadang ada. Oh, film? Film. Oke, film. Oke, ini menarik nih karena Gitu. yang aku tahu biasanya nggak tahu ya, correct me if I wrong ya teman-teman cosplayer ya. Disclaimer, aku tuh bener-bener nggak tahu tentang dunia cosplay terlalu dalam. Yang aku tahu ya teman-teman tuh menyalurkan hobinya sebagai seorang cosplayer gitu. Tapi yang pengen aku tanya lagi ke Neko specifically, kalau dari dunia game, karakter apa yang paling berkesan yang pernah kamu cosplayin? Dari dunia game dulu. Dunia game. Mm-mm. Game. Dia aja lupa kan? Yang paling berkesan ya. Iya. Paling diingat Sebenarnya sih kalau yang paling berkesan yang paling aku suka sih apa karakternya? secara game dan karakternya juga gitu loh. Mhm. Itu dari Genshin. Oke. Genshin Impact. Iya, semua rata-rata main Genshin Genshin Impact. ya. Karakternya apa kalau Iya. boleh tahu? Yang aku paling suka itu si ini. Ayo. Lupa Nah, itu namanya. kan siapa kan? Dia lupa. Keking. Oh, Keking. Keking tuh yang elemennya lightning ya, petir-petir itu ya, bener Iya nggak? betul. Oh, iya, Karena ceritanya aku awal bintang 5 dapat dia gitu. Oh, jadi first Oke, impressionnya langsung yaudah ini di cosplayin gitu ya. Oke. Itu kan kalau dari game. Kalau dari manga dulu deh, manga sebelum kita ke anime. Manga yang paling berkesan ataupun paling membekas ketika mencoba cosplaynya. Manga ya? Manga. Sebenarnya sih hampir semua manga itu sekarang udah dijadiin anime loh kalau Oke. Iya. Ya udah gini, diganti. Yang dari anime atau manga yang paling berkesan di mata seorang Neko ketika mencoba untuk nge-cosplay itu. Bingung Kalau juga. anime itu anime itu aku paling suka ini kan saking banyaknya cosplay tuh sampai lupa gitu loh. harus lihat dulu dia. Dia lihat galeri dulu padahal dia yang nge-cosplay loh. Oke, boleh lah. Saking banyak. Saking banyaknya. Berarti bener ya teman-teman kalau seorang Neko itu ternyata beneran udah lebih dari 100 karakter yang dia cobain. Makanya dia sampai lupa gitu. Kalau anime sih aku paling suka itu Aha. sebenarnya ini Seven Deadly Sins. Oh, Seven Deadly Karakternya Sins. itu Elizabeth ya. Nanti pas Amin. editing ada di tengah-tengah nih ya karakternya kayak apa Iya. karena nggak tahu gitu, nggak tahu, nanti ada di tengah-tengah pokoknya tiba-tiba cering muncul gitu ya. Oke, next yang pengen aku Tapi tanya. sekarang juga Apa? lagi ngetren VTuber, cosplay VTuber juga loh. Oh iya, bahkan VTuber juga di cosplayin. Wow, Iya, I mean VTuber VTuber udah masuk dunia gaming juga kan sekarang. benar kan, ya? benar masuknya mungkin gaming dan juga entertainer kali ya, karena kan dia as a entertainer and playing the games gitu kan, rata-rata kan playing the games gitu. Terus yang pengen aku tanya berikutnya nih,
kamu kan sebagai seorang cosplay pasti punya preparation gitu kan sebelum kamu naik panggung, entah sebagai seorang kontestan ataupun pengen jadi seorang juri, karena Neko kan juga dengan segala pengalamannya udah lumayan ya. Karena waktu itu kita pertama kali ketemu itu di satu eventnya brandku yang lama yang tidak bisa aku sebutkan lagi gitu karena bukan sponsornya lagi. Itu sebagai juri ya, bener ya kita ketemu ya? Betul. Waktu Kita itu ketemu di sana. betul, kita ketemu di acara itu dan kenal sebagai Neko itu udah jadi juri waktu itu. Jadi pengalamannya kan udah pasti tidak bisa dianggap remeh lagi gitu. Nah, selama menjadi cosplayer, preparation apa yang paling sulit di mata seorang Neko untuk naik panggung deh gitu. Entah jadi kontestan ataupun jadi juri. Apa persiapan yang paling sulit? Yang paling susah ya. Ah. Paling susah itu pengecekan semua kostum yang ada, yang dipakai maksudnya. Oke. Jangan sampai waktu naik di panggung itu sampai lepas gitu aja sih. Oke. Biar nggak ada wardrobe malfunction gitu ya intinya ya. Iya. Oke. Tapi ini Harus perfect. aku punya pertanyaan yang unik. Aku nggak tahu sih ini beneran apa enggak. Jadi dulu tuh ketika aku masih zamannya kuliah, temen tuh ada yang udah suka sama dunia kayak kamu gitu, cosplay, Jepangan gitu kan. Tentang semua Jepangan tuh dia suka. Nah, ada satu pertanyaan yang pengen aku tanya langsung ke kamu gitu kan. Emang bener ya ada kode etik di mana memang tidak tertulis tapi kayak kode etik aja kalau kamu seorang cosplayer, kamu tuh kayak coba menutupi nama asli kamu. Bener gak sih, Neko? Bener gak sih? Sebenarnya sih ada benernya juga sebenarnya sih. Karena kalau dulu itu, nggak tahu ya kalau sekarang ya, mungkin sekarang udah berubah gitu loh. Kalau dulu memang cosplay itu agak, nggak semua orang tuh mengenal cosplay gitu kan. Dan ngerasa cosplay itu aneh, atau komunitas yang, ya istilahnya pokoknya komunitas yang semi agak nggak dianaktirikan sih, cuman kayak orang-orang belum aware aja gitu loh. Jadi ngerasa aneh sih gitu kan. Akhirnya supaya misal nih aku temenan sama orang yang biasa yang nggak ngerti cosplay gitu kan, daripada aku pakai nama asli, kayaknya mending lebih amannya aku pakai nama alias gitu loh untuk cosplay. Jadi temanku yang itu jangan sampai tahu, istilahnya kayak gitulah. Karena kalau di Jepang juga mereka juga memang menutupi identitas asli mereka dengan cara itu gitu. Karena di sana memang cosplay belum diterima 100% gitu lah istilahnya gitu. Oke. Tapi sekarang harusnya lebih apa ya, lebih mudah untuk beradaptasi lah ya, karena ya rata-rata juga udah pakai nama asli aja gitu kan ya. Ini nanti di akhir dari obrolan kita ini pasti aku akan nanya nih nanti, ini nama kamu mau disensor nggak nih yang di pojok kiri sana nih gitu. Kalau emang mau nggak apa-apa, bisa diatur. Tapi next pertanyaan berikutnya gitu kan, dari 1 sampai 10 skill cosplaynya Neko itu sekarang udah di angka berapa sih di mata seorang Neko sendiri? Ayo. Wah. Kalau menurut aku ya, Maaf. Mungkin 8 ke 9. Luar biasa. 8 sampai 9. Gak apa-apa kan, kita harus melakukan sesuatu pekerjaan tuh harus pede gitu. Jadi nggak masalah gitu. Kalau kita nggak pede ntar malah kerjaannya nggak bagus gitu. Nah, karena Neko itu udah punya pengalaman yang sudah sangat banyak sekali, bisa nggak sih kasih tahu kita kayak menurut kamu tuh seorang cosplay sebelum mengcosplaykan karakter yang dia mau coba, perlu nggak sih mendalami karakter dari tokoh yang dia mau cosplayin gitu? Perlu nggak Neko di mata seorang Neko? Itu perlu. Buat apa tujuannya? Kalau Neko? menurutku itu perlu banget. Kenapa tadi? Buat apa? Maksudnya jawabannya kan perlu tuh untuk mendalami karakternya. Biasanya tuh untuk apa? Apakah untuk biar tahu nanti pas perform di stage-nya kayak gimana, karakternya orangnya kayak gimana? Kan nggak mungkin. Memang sih aku setuju punya sama pendapatnya Neko juga karena itu perlu. Tapi aku pengen dapat jawaban tuh yang mungkin bisa dibilang kenapa sih sampai harus kayak gitu? Apakah memang itu penting banget atau enggak gitu? Gimana Neko? Kalau menurutku itu penting banget ya, karena tiap karakter itu pasti punya ciri khas sendiri sama
kepribadian masing-masing gitulah. Sebisa mungkin itu kita harus research dulu, minimal itu meskipun kalian nggak nonton tuh nggak masalah gitu. Tapi nonton itu akan lebih bagus gitu loh, karena kalian bisa mengenal karakter lebih jauh. Minimal itu at least cari wikinya lah gitu loh. Kan biasanya orang-orang banyak yang udah bikin personality-nya seperti apa gitu kan. Nah dari situ tuh nanti kalian bisa lebih selain lebih into karakter, juga menghindari dari ocehan-ocehan apa istilahnya netizen yang biasalah sekarang kan zaman sekarang netizen itu sering ada aja yang dicari gitu loh, kesalahan pasti. Ada aja yang dicari gitu kan. Oke. Mengurangi dari ya. Jangan sampai salah. Oke. Nah, ngomongin netizen. Pasti kan ada kan momen-momen gak enak sama netizen. Tips kamu untuk teman-teman cosplay di luar sana yang mungkin belum setebal mentalnya Neko gitu ngadepin netizen. Kira-kira apa tipsnya buat ngadepin netizen yang mungkin beraninya di sosial media doang gitu kan? Gimana? Coba. Tips penting ini. Tipsnya itu sebenarnya kalian itu cukup bales aja yang komennya positif. Oh gitu. Yang negatif itu nggak usah dibaca. Oke. Nggak usah disebar, nggak usah di story, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah di reply bahkan aku rasa sih. Kalau misal kalian nggak suka, cukup hide atau delete atau restrict, udah cukup gitu doang sih. Karena semakin di reply atau semakin di story atau semakin ditanggepin, orang tersebut lebih, wah aku ternotis dengan cara seperti ini. Bener makin juga, lama ya? makin banyak yang begitu gitu. Oke, next yang pengen aku tanya, di tahun 2017 itu kamu jadi Indonesian representative di TGS, betul ya? Betul ya, oke. Kemudian di tahun 2018 menjadi perwakilan, nggak tahu nih, ini apa nih? AVA SG cosplay competition atau apa? Di tahun 2018. Oh, itu juara cosplay. Juara berapa? Competition. Juara 2. Itu se Asia Tenggara, Asia? Kalau AVA berarti se-Asia Tenggara. Oh, berarti. Gitu. Oke. Singapura, Malaysia, Indonesia. Oke, AVA berarti sila juara 2 kan, ini bukan main-main nih yang diajak ngobrol nih. Tahun 2019 ini juara 1 on Myoji Game cosplay, betul? Betul. Oke, kemudian di tahun 2019 juga ini jadi Indonesia finalis di ICGP. ICGP itu apa sih, Neko? Boleh tahu nggak? Indonesian Cosplay Grand Prix. Oh, ada Grand Prix juga. Emang kompetisinya tuh bertahap gitu ya kalau cosplay ya? Boleh tahu nggak? Kalau yang khusus ICGP ini, dia basisnya kan memang nanti yang finalis Indonesia bakal dikirim ke Jepang langsung gitu kan. Gitu. Jadi memang lebih ketat. Jadi antar Jawa, antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ada yang sampai Kalimantan dan lain-lain gitu kan. Terus dari situ nanti dikumpulin di Jakarta. Dari Jakarta dapat pemenang finalis 1 dikirim ke Jepang. Oke. Nah, kebetulan aku tuh salah satu perwakilan dari Jawa Timur gitu. Siap. Nah, next aku pengen tanya. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini pertanyaan yang bisa aku tanyain ke kamu atau enggak. Tapi aku cuma pengen tanya pendapat aja. Karena duniaku adalah dunia game, dunia Neko adalah dunia cosplay. Ya mungkin Neko juga main game gitu, tapi kan most likely orang taunya Neko kan sebagai seorang cosplayer gitu. Tapi boleh nanya nggak Neko, kalau misalkan aku tanya nih, penting nggak sih ada acara cosplay di acara gaming? Kayak sebelum pandemi kan banyak banget acara gaming, tapi di tengah-tengah acara ada cosplaynya. Di mata seorang cosplayer, penting atau tidak sih ada insert acara seperti itu? Silahkan Neko. Di mata cosplayer nih ya? Iya, di mata seorang cosplayernya dulu. Karena mungkin habis ini aku akan manggil Lord Dibo gitu misalkan. Nanti kita ngobrol sama Lord Dibo sebagai seorang IO gitu kan. Nah pasti, lah kok kenal sama El Dibo gitu. Nah itu beda cerita nanti. Silakan itu dulu dijawab. Kalau di mata cosplayer itu sangat menggiurkan sih sebenarnya sih. Kalau sampai ada acara cosplay di event-event game. Karena fans
cosplayer yang ngefans game juga banyak gitu loh. Karakter games itu juga banyak gitu kan. Termasuk aku suka Apex gitu kan. Ya siapa tahu next time ada event Apex Legend gitu kan. Akhirnya aku bisa cosplay Apex gitu. Jadi itu juga jadi satu event yang bisa membahagiakan cosplayer sih menurutku sih. Karena juga menjadi wadah juga ya gitu, selain di acara full cosplay dalam satu tempat yang isinya cosplayer semua ataupun acaranya ya nggak tahu kategori cosplay kan banyak banget tuh. Awan cukup tahu lah ya gitu kan. Banyak banget, mungkin seharian ada di situ, tapi ada juga yang di dalam acara game di mana tengah-tengahnya ada break and then kalian teman-teman cosplayer perform ataupun kompetisi di sana. Jadi mungkin kayak wadah tambahan mungkin ya. Gimana? Apalagi lebih seru lagi kalau cosplay sambil mabar kompetisi yang ada. Oh iya. Jadinya seru ya, kayak feel the game banget gitu ya. Oke. Ya ini intermezzo aja kelintas ya, tapi ada yang pernah bilang kalau kamu mirip sama Kim Taeyeon? Banyak. Banyaknya hampir setengah followerku itu bilang, Kak mirip ya sama Taeyeon ya, kayak Taeyeon KW, Taeyeon GW gitu. Itu dia semua. gitu, makanya gitu. Tapi udah gitu. Oke, sebelum kita masuk ke ending dari obrolan kita ini yang ngalor ngidul, aku pengen ngasih beberapa rapid question. Are you ready? Rapid question. Apa ini? Tentang apapun, ini tidak akan menjadi sebuah judge kepada seorang Neko. Teman-teman disclaimer juga ya. Jadi ini tuh cuma random question aja. Tiba-tiba kepikiran aja pengen kasih random question tentang game, tentang apapun gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Baal atau Kokumi? Kokumi. Cosplay atau acting? Kokomi. Oh, Kokomi. Iya, Kokomi. Kokomi atau Baal? Kokomi. Oke. Cosplay atau acting? Cosplay. Oke. Main game atau bikin strategi cosplay baru? Main game. Gimana sih cosplayer? Ini yang lagi booming, Alice in Wonderland atau Squid Game? Alice in Wonderland. Oh, Jepang banget nih orangnya nih. Next, brain or muscle? Brain. Oke. Friend or lover? Friend. Oke. Agak ragu cuman ya udah nggak apa-apa. Family or friends? Family or? Friends. Family. Oke. Cat or dogs? Honkai Impact atau Genshin Impact? Genshin Impact. Oke, Genshin Impact ya tetep dia ya, karena ya itu tadi kaking itu tadi kayaknya ya. Tapi some random question lagi, punya berapa sih anjing kamu di rumah? Kayak banyak banget. Oke, ada 5 anjing di rumah. Dan karena kalau kita ngomong soal kita having a pets gitu kan, kita harus berbagi gitu kan. Dan segitu banyak, kayak gimana ngebaginya gitu loh. 5 itu bukan aku semua yang ngurus. Jadi memang ya yang punya aku tuh memang 2 corgi. Gitu kan. Terus 1 pom itu punya adik. Gitu. 2 yang husky sama labrador itu punya papa gitu. Jadi apa yang gede-gede enggak apa-apa. Oke. So, I think that's it kali ya untuk saat ini obrolan kita. Thank you banget buat Neko udah mau diajak ngobrol. Kemudian sukses buat semua plan ke depannya. Semoga bisa menjadi representatif dan mungkin juara lagi buat bendera Indonesia. Amin tentunya ya. Dan shout out juga buat teman-teman cosplay yang nonton ini, mungkin karena pengen lihat Neko. Jangan lupa follow Instagramnya Neko. Tapi udah terkenal sih ya. Jadi follow Instagram gue aja mungkin ya. Oke. Thank you banget Neko sekali lagi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye Neko. Thank you. Thank you.